Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali bertemu dalam renungan hari ini yang boleh menguatkan kita dalam menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Tuhan masih memberkati kita sepanjang kita beristirahat malam hari. Hari ini kita merasakan begitu besarnya kasih Tuhan. Renungan kita pagi ini berjudul Satu Tabiat yang Tak Bercela. Timbul pertanyaan, bisakah kita memiliki tabiat yang tidak bercela? Kita tinggal di dunia yang berdosa ini. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan lihat bagaimana Daniel ini seorang yang takut akan Tuhan. Dia tinggal di dunia yang berdosa. Pada zamannya dia harus mengalami pembuangan. Dia dibuang ke kerajaan Babel. Tetapi dalam kehidupan Daniel, walaupun dia menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat, yang dapat juga dialami oleh orang-orang muda sekarang ini, ataupun orang tua atau siapa saja, namun ia tetap teguh pada ajaran agama yang diperoleh sejak kecil. Saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan Daniel, ia dikelilingi pengaruh yang dapat menumbangkan, yang dapat membuat dia jatuh, membuat dia jauh daripada Tuhan. Kebimbangan oleh pengaruh daripada prinsip atau nafsu duniawi. Tetapi firman Allah memperkenalkan dia sebagai seorang yang tabiatnya tak bercela. Daniel tidak, saudara dikasihi Tuhan, bergantung kepada kesanggupan dirinya. Baginya doa begitu penting. Ia menjadikan Allah kekuatannya dan takut akan Allah berlangsung terus dalam setiap urusan kehidupannya. Saudara dikasihi Tuhan, kita juga bisa seperti Daniel. Bila mana hidup kita ini hidup penuh dengan doa, kita selalu menjadikan Tuhan kekuatan kita, penolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, Daniel memiliki anugerah kerendahan hati sejati. Oleh karena hubungannya dengan Tuhan, dia menjadi seorang yang rendah hati. Ia seorang benar. Dia seorang yang teguh. Dia dan mulia. Ia berusaha hidup damai dengan sekalian orang-orang. Dia mencintai kedamaian. Dia suka kedamaian. Dia membawa damai kepada siapapun, dimanapun dia berada. Namun pada saat yang sama, hidupnya teguh bagaikan daun pohon kedar. Jika menyangkut prinsip, bila mana berhubungan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, hidupnya teguh. Dia selalu menuruti perintah-perintah Tuhan. Semakin diberkati Tuhan, para pemirsa dimanapun berada. Dalam segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan kesetiaan kepada Allah, Daniel sangat hormat kepada dan patuh kepada penguasa yang mengaturnya. Saat itu adalah kerajaan Babel. Namun baginya tuntutan Allah begitu tinggi. Selain dikasihi Tuhan, ia tidak akan terbuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mementingkan diri, yang mengalihkan dia dari tugasnya. Hubungannya dengan Tuhan itulah yang terutama. Cinta kasihnya kepada Tuhan itulah yang terutama. Walaupun banyak pengaruh yang lain yang dia hadapi. Saudaraku, apa yang kita pelajari dari Daniel hari ini? Tabiat Daniel dinyatakan kepada dunia sebagai contoh yang jelas tentang apa yang dapat dihasilkan oleh anugerah Allah dalam diri manusia, di mana sifat alaminya telah jatuh dan dirusak oleh dosa.
Daniel tinggal dalam lingkungan yang rusak, penuh dengan dosa. Tapi oleh kasih karunia Allah, dia bisa menjaga hidupnya tidak bercela. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita juga bisa mengalami itu. Bagaimana tentang catatan keteladanan hidup daripada Daniel? Hidupnya penuh dengan penyangkalan diri, merupakan kekuatan bagi kemanusiaan kita. Setiap saat, setiap waktu, kita harus menghidupkan penyangkalan diri. Dari pengalamannya kita boleh mengumpulkan kekuatan untuk menolak godaan. Ketika datang godaan, kita bisa tolak itu. Selain dikasihi Tuhan, dia tetap teguh. Dan di dalam anugerah, kerendahan hati, berdiri demi kebenaran di bawah cobaan yang paling berat sekalipun, imannya tidak goyah, kesetiaannya kepada Tuhan tidak luntur. Saudara diberkati oleh Tuhan. Inilah renungan bagi kita pada pagi hari ini. Kita boleh belajar daripada keteladanan Daniel. Dimanapun kita berada, kita bisa menghidupkan kehidupan yang tidak bercela, yang hidup dengan kesucian, selama kita bergantung kepada Tuhan. Semoga kita jalani hari-hari ini hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Marilah kita seperti Daniel modern, karena kita mau ke sorga, supaya tabiat kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga atas firman-Mu pagi ini. Berikan kami kekuatan dalam kehidupan dunia yang penuh dengan dosa ini. Kami boleh tetap menghidupkan satu kehidupan yang tidak bercela. Hidup selalu menuruti perintah-perintah Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih para pemirsa. Tuhan memberkati.